Oke. Jadi persamaan Schrodinger ini yang linear ya, itu saya kalikan psi star. Psi star di sini itu adalah apa namanya kompleks konjugatnya. Kemudian kalau persamaan yang ini yang atas ya, persamaan yang atas ini, persamaan yang atas ini, sih, nggak bisa. Oh, kenapa ya? Sebentar. Ini kenapa ya? Sebentar ya. Jadi intinya persamaan yang atas ini ya. Jadi kalau saya ini kan ya saya kompleks konjugatkan itu dapat jadinya min IH coret dopsi eh, dopsi star ya itu saya kompleks konjugatkan seperti ini ditambah dengan V karena V di sini adalah fungsi real ya jadi di sini saya kompleks konjugatkan gitu. Nah kemudian kalau keduanya itu saya kurangkan ya saya kurangkan itu akan saya dapatkan persamaan yang merah itu ya. Saya dapatkan persamaan yang merah itu. Kemudian, nah, jadi kalau saya bilang yang ini itu adalah J yang ini, ya, sehingga didapatkan nanti ini bahwa apa namanya persamaan di atas itu dapat membentuk apa yang disebut namanya Doru per dot T ditambah del dot J, gitu, del dot J. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait ini? Ini kok jadi error ya? Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Halo? Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, psi bintang dikali dengan psi gitu ya, itu kan lebih besar atau sama dengan nol, ya. Dan dia artinya ini definite positif atau nol. Nah, ini berarti bisa psi di sini itu bisa kita katakan terkait dengan yang namanya probabilitas. Kebetulan di sini kita sebut namanya rapat probabilitas. Jadi square integrable. Dan karena dia itu dikatakan rapat probabilitas, jadi kalau kita mencari probabilitas ya kita tinggal integrasikan terhadap ruang ya yang di ini. Jadi ini kita dapatkan apa P di sini kalau kita integral seluruh ruang itu adalah probabilitasnya. Sedangkan J di sini yang bentuknya seperti ini H cuart per 2M psi star del psi kurang psi delta psi star ini yang disebut namanya rapat arus probabilitas. Gitu. Oke. Nah, jadi makanya kalau untuk persamaan Schrodinger yang linear itu bisa kita interpretasikan sebagai probabilitas psi-nya. Ya. Nah, tapi kalau dia itu non linear misalkan, ya bahkan apa namanya V-nya di sini, kalau di sini kan V-nya bergantung pada R dan T. Nah, kalau misalkan V-nya itu bergantung pada psi, bahkan ada psi star lalu tambahan lagi, itu lebih rumit lagi. Jadi potensialnya itu tidak dijamin real ya, gitu.
Dan ini jadi disebut namanya persamaan Schrödinger nonlinear gitu. Nah, jadi kalau dia itu persamaan Schrödinger nonlinear, apakah bisa kita interpretasikan sebagai probabilitas lagi? Nah, apa namanya? Kalau Anda lihat secara umum, dia memenuhi persamaan kontinuitas enggak dan dijamin rho-nya itu positif atau tidak. Kalau tidak, berarti kita tidak lagi bisa menginterpretasikan psi itu sebagai atau terkait dengan yang namanya probabilitas. Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan? Wilson belum ada kabar ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, tes. Halo, halo. Halo, ada pertanyaan nggak? Suara terdengar, suara Afif? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Arvin ada pertanyaan? Halo, Arifin, tes. Lagi tidur ya? Arifin mana Arifin? Muhammad Arifin Hussein. Halo, lagi tidur ya? Kevin mana Kevin? Hadir, Pak. Oke. Azhar Rido. Hadir, Pak. Bangun nanti si Arifin tuh. Tidur kayaknya deh. Halo, Vin. Nggak, kok nggak ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, sebenarnya persamaan Schrödinger itu sebenarnya merupakan postulat. Postulat dari apa? Jadi dia mengambil analogi dengan ini, apa namanya, eh, bentuk ini yang energi mekanik, yang aduh, mohon maaf, yang ya malah ke sana lagi. Yang sama dengan P kuadrat per 2M tambah V lah. Intinya itu. Jadi aduh, ya udah intinya kayak gitulah ya. Yang sama dengan P kuadrat per 2M tambah V gitu. Ya nggak nyala-nyala juga. Oke, nah nanti kalau E-nya itu saya ganti menjadi apa namanya IH coret do per do T dengan P-nya itu saya ganti jadi apa namanya? Hmm, saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Hmm, hmm. Kenapa nggak bisa sih dia? Bentar, saya ini dulu lama. Intinya mau paham lah ya kayak gitu.
Ya, sudah. Ya, sudah nanti aja ini kan. Kita pakai yang ada dulu aja kalau gitu. Oke. Nah, sekarang kita juga mau mengambil analogi persamaan Klein-Gordon gitu ya. Jadi itu mulainya dari E kuadrat sama dengan P kuadrat, C kuadrat ditambah M0 kuadrat C pangkat 4. Ini adalah yang menggambarkan apa namanya partikel relativistik dalam keadaan bebas. Nah, jadi kalau saya E-nya itu saya ganti dengan operator yang tadi saya bilang, yang IH coret per do T, dengan P-nya itu adalah minus IH coret eh, nabla gitu ya, del. Jadi nanti kalau saya masukkan ke persamaan di atas, itu akan saya dapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini itu kita sebut adalah persamaan Klein-Gordon ya. Jadi dia itu bisa dikatakan menggambarkan partikel bermassa dengan spin nol. Dengan apa namanya V di sini itu adalah fungsi real. Jadi artinya kalau fungsi real itu dia netral, artinya secara listrik, tidak bermuatan listrik. Jadi kalau dia itu kompleks ya, baru dia bermuatan listrik. Nah, jadi kalau untuk yang apa namanya untuk yang real tentu kalau misalkan untuk yang real kalau Anda lihat di sini kalau untuk yang real ya untuk yang real itu kita bisa dikatakan dia sifatnya trivial gitu ya. Maksud trivial itu apa? Ya kalau kita bentar bentar. Ya Bu. Ya. Saya masih di hotel Bu. Apa namanya? Saya ngajar dulu mungkin kalau mungkin setelah jam 2 paling saya baru ke sana atau ini. Oh siang ya Prof ya. Jadi iya. Saya ikut pembukaan Prof. Saya nggak bisa ikut pembukaan kayaknya Bu, karena ngajar online lagi ngajar online sih. Ya. Nah, makasih banyak Bu ya. 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 Misalnya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi kalau untuk yang V-nya itu adalah fungsi real, ya. Jadi kalau saya tadi bentuk seperti tadi pakai apa namanya V star gitu ya, karena dia itu real ya sama dengan dirinya sendiri kan. Jadi nanti kalau saya bentuk apa namanya persamaan ini do ru per do t tambah del dot j, rho-nya sama dengan nol, j-nya juga sama dengan nol gitu. Artinya dia trivial di situ. Nah, yang menariknya itu kalau saya ambil V-nya itu adalah fungsi kompleks. Artinya dia medan skalar bermuatan listrik. Ada nggak partikel seperti ini? Ada, yaitu misalkan meson ya. Meson P minus dengan P plus antara pasangan antipartikel dengan partikel, terus kaon K plus K minus. Kalau untuk Klein-Gordon yang medan real itu terkait dengan netral ya, partikel netral. Itu ada contohnya, misalkan P nol, apalagi K nol gitu ya. Kaon ya. Kaon yang netral gitu ya. Meson, pion, kaon gitu ya. Yang tidak ada naon ya. Naon itu tidak ada. Oke, nah sekarang kalau eh, saya bentuk tadi apa namanya? Di sini ada nggak ya? Nah ini, jadi kalau dia itu kompleks ya. Jadi saya mengalihkan antara V dengan V star, V bintang.
Bintang itu adalah kompleks konjugatnya. Ya, itu kan kalau saya kalikan yang atas dengan konjugatnya, kemudian yang bawah juga dengan konjugatnya, maka akan saya dapatkan, saya kurangi ya, akan dapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini kalau saya bentuknya itu saya jadikan doru per dot T per del dot J sama dengan nol, maka akan saya dapatkan rho di sini itu adalah 1/C² V star do V per do T dikurangi kompleks konjugatnya. Artinya nih apa? Ini dia bernilai kompleks kan. Ini tidak lain adalah bagian imajiner kan. Kalikan dengan I dari V kan ya. Karena dia itu bernilai kompleks ya. Artinya rho di sini itu tidak lagi merupakan bisa kita interpretasikan sebagai probabilitas. Kenapa? Karena rho di situ dia boro-boro definite, boro-boro real lah istilahnya gitu ya. Ternyata dia bernilai kompleks sehingga dia tidak lagi bisa diinterpretasikan sebagai V itu adalah probabilitas gitu. Rho di sini. Nah, J-nya itu seperti ini. Nah, karena dia itu bernilai kompleks ya, bukan real. Jadi interpretasi V di sini itu bisa dikatakan orang pada saat itu untuk membangun sebuah teori kuantum relativistik itu bingung gitu ya. Karena dia rho di sini dia bukan bukan real, bahkan bukan definite positif, tapi dia kompleks gitu. Sehingga persamaan itu bisa dikatakan eh, mungkin 5 sampai 10 tahun lah ya ditinggalkan gitu ya. Bahwa kalau kita memodifikasi relativitas itu untuk ke kuantum itu masih belum tahu caranya. Tetapi eh, setelah 5 sampai 10 tahun itu baru orang menemukan bahwa V di sini tidak lagi kita bisa interpretasikan sebagai probabilitas, tapi dia merupakan apa namanya, apa yang kita sebut medan. Jadi dia fungsi kontinu dan diferensiabel. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini masih 8 orang ya. Si Wilson belum ada kabar ya. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau untuk misalkan ini medan gauge. Medan gauge itu adalah medan vektor. Misalkan ini adalah Maxwell ya, yang grupnya itu adalah U1 ya. Nah, kita biasanya kalau Anda belajar di relativitas itu kita bentuk kovarian yang disebut namanya tensor kuat medan. F mu nu sama dengan do mu anu kurangi do nu amu. Ya. Ini adalah tensor kuat medan di sini. Dan persamaan Maxwell itu bisa kita nyatakan sebagai ini. Do mu F mu nu sama dengan J nu. Nah, J nu di sini yang disebut namanya rapat arus vektor 4 atau vektor 4 rapat arus lah ya. Gitu. Nah, eh, apa namanya F mu nu di sini itu merupakan apa yang disebut namanya antisymmetric tensor rank 2. Kenapa rank 2? Karena indeksnya ada 2. Sedangkan untuk apa namanya menaikkan dan menurunkan indeks kita menggunakan metrik ya. Yang eta mu nu di sini itu adalah yang satu min satu min satu min satu. Yang sisi-sisi yang lainnya itu adalah nol. Gitu. Nah sekarang kalau kita bongkar persamaan Maxwell ini yang do mu F mu nu itu kalau saya uraikan F mu nu itu sama dengan do nu A mu kurangi do nu A mu gitu ya. Itu seperti ini. Kemudian ini nanti bisa saya apa dapatkan ya bentuknya kotak ini, kotak di sini maksudnya dalam bertian. Ya, jadi saya mengambil analog dengan apa namanya tadi yang persamaan Klein-Gordon ya. Gitu. Jadi kalau apa namanya kalau yang tadi Klein-Gordon itu adalah V, di sini V yang terkait dengan medan skalar. Kalau di sini AMU, AMU itu ada
komponennya ada empat. Ada V yang merupakan potensial skalar, sedangkan A yang pakai tanda panah itu adalah potensial vektor 3 ya. Potensial 3 kita nyebutnya. Atau potensial vektor gitu ya. Potensial vektor 3. Nah, sedangkan JMU itu ada komponennya adalah rho yang bagian ke nolnya atau bagian T-nya. Sedangkan ada vektor J di situ yang merupakan rapat arus perluas. Sampai sini dulu lah pertanyaan. Oke, nah sekarang kalau saya ingin mengambil, kalau tadi kan yang Klein Gordon ini adalah kotak V tambah M0 kuadrat C kuadrat per H coret kuadrat, V sama dengan 0 kan ya. Nah, agar supaya kita dapatkan seperti itu, jadi dapat kotak di sini, apa kotak A mu sama dengan J mu gitu ya. Jadi kita harus menambahkan apa yang disebut namanya kondisi gauge gitu ya, kondisi gauge. Kondisi gauge ini sebenarnya pilihan gitu ya. Untuk menyederhanakan persamaan gerak saja itu saja sebenarnya. Boleh nggak kita tidak mengambil kondisi gauge? Boleh aja nggak masalah gitu ya. Kondisi gauge itu kenapa dibolehkan kita ambil karena apa persamaan maksimal itu invarian terhadap transformasi gauge. Jadi kalau saya ambil kondisi tertentu, maka solusinya hanya berlaku untuk kondisi itu. Jadi satu kondisi dan kondisi lain bentuknya berbeda. Kalau gauge yang kita kenal itu ada gauge kolom. Ya maka kenapa disebut kolom? Karena nanti kita dapatkan medan listriknya itu sebanding dengan 1/R². Makanya dikatakan gauge kolom. Kalau gauge Lorentz itu berbeda lagi. Ada Vogt-Schwinger itu berbeda lagi solusinya. Gitu. Dan tapi karena kedua apa semuanya itu merupakan solusi pada gauge tertentu, maka saya katakan bahwa solusi tersebut ekivalen gitu. Karena kita hanya meninjau pada kondisi tertentu gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, tes. Nah, kalau AMIU-nya itu, misalkan ini bukannya real ya, kebetulan di sini AMIU-nya di sini adalah real. Jadi AMIU di sini interpretasinya itu adalah partikel foton ya. Foton itu netral, dia vektor. Kalau dia itu bermuatan, ya, maka AMIU-nya di situ Anda tinggal ganti aja jadi kompleks gitu ya. Nah, kemudian kalau JMU-nya ini saya ganti dengan minus ini tadi yang M0 kuadrat C kuadrat per H kuadrat kuadrat kali AMU gitu ya. Nah, ini bisa saya interpretasikan bahwa ada partikel vektor yang bermasa. Ya, partikel spin satu bermasa. Ada nggak contohnya? Ada contohnya, itu Z0. Yang kita sebut arus netral dalam interaksi elektrolemah. Ya. Kemudian kalau AMU di sini yang tak bermasa, itu ada ya, itu foton ya. Kayak yang kompleks ada nggak? Ada. Kompleks bermasa. Ya. Itu adalah W plus minus. Partikel W plus minus. Gitu. Sampai sini dulu pertanyaan. Pertanyaan. Halo, halo. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini yang sudah absensi siapa aja? Semua udah absen belum? Halo, baru 50%. Wilson nggak hadir ya. Kevin udah ada. Bagus Nur Aziz. Azhar Ridho ada ya?
Azhar Ridho. Hadir, Pak. Oke. Ini Arifin Hussein masih tidur atau enggak nih? Arifin, Andi ada nggak Andi? Andi nggak ada ya. Arifin, kalau kamu nggak ngerespon, saya ini berarti dianggap tidak hadir. Oke, yang tidak hadir berarti Wilson, Andi, dan Muhammad Arifin ya. Muhammad Arifin, tes. Tidak terdengar. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita fokusnya sekarang untuk kuliah ini pada medan boson ya. Spin 0, spin 1, mungkin nanti terkait spin 2 palingan terkait dengan persamaan nonlinear gitu ya. Ya bisa Einstein ataupun yang lain. Oke, nah sekarang kita lihat buku Rider ya di sini terkait dengan yang disebut namanya Lagrangian formulation. Jadi sebenarnya field yang tadi kita ini kan itu ada bentuk Lagrange-nya ya. Jadi ini persamaan 3,9. Nah, di mana L curl di sini itu sebenarnya secara umum tuh fungsi dari V dengan do mu V. Sebenarnya sini juga ada tambahan X-nya ya. Ada tambahan X-nya. Tapi ini kita ambil yang bentuknya 3,9 dulu aja. Gitu. Jadi secara umum dia bentuknya seperti ini. Kita ambil. Nah, jadi contohnya misalkan untuk persamaan Klein-Gordon 3,8 gitu ya. Misalkan ini adalah yang real. Jadi bentuk rapat Lagrangiannya, ini rapat Lagrangian itu adalah Lagrangian per volume. Kemudian volumenya di sini adalah volume ruang waktu. D4X itu adalah DT, DX, DY, DZ. Ya. Nah, sedangkan apa namanya do mu itu adalah terkait dengan tadi partial derivatif terhadap x mu, di mana x mu itu adalah koordinat dari ruang Minkowski. Oke. Nah, kemudian jadi istilahnya bagaimana kita bisa tahu bentuk Lagrangiannya. Nah, bentuk Lagrangiannya itu kita tahu di persamaan 3,10 itu sebenarnya dari tebak-tebak. Bagaimana prinsip Hamilton itu bisa menghasilkan persamaan 3,8. Ya, hasilnya kurang lebih seperti 3,10 gitu ya. V di situ kita anggap sebagai sebuah medan real. Nah, medan real itu kita nyebutnya itulah medan skalar gitu ya. Dia termasuk apa namanya ya fungsi aja, fungsi kontinu dan diferensiabel. Nah, prinsip Hamilton sendiri itu intinya adalah eh, ini saya sebelum ceritakan gambar di sini. Intinya itu adalah kalau kita memvariasikan L-nya itu terhadap karena L-nya di situ kan tadi kalau secara khusus bentuknya V dan do mu V gitu ya. Nah, kalau secara umum tuh di persamaan 3,12 dia ada apa tambahan X mu-nya di situ. Nah, jadi kalau saya variasikan ya, variasikan Lagrangian 3,12 itu terhadap X mu dan terhadap V di situ. Jadi X mu menjadi X prime sama dengan X ditambah delta X. Nah, persamaan pertama dalam persamaan 3,11 itu merupakan transformasi ruang waktu gitu ya. Jadi transformasi yang kita sebut namanya target space.
Target space itu adalah ruang waktunya, ruang Minkowski-nya, simetrinya. Kemudian kalau V menjadi V prime sama dengan V ditambah delta V, persamaan kedua dari persamaan 3.13 itu yang disebut namanya transformasi internal. Jadi variasi terhadap transformasi atau simetri internal partikel. Simetri internal itu apa? Salah satu contohnya itu tadi, misalkan U1 terkait dengan eh, apa namanya? Bahwa apa medan skalar ini kompleks ya, alias bermuatan. Oke? Nah, jadi eh, ya ini sebenarnya cuma pendefinisian saja yang kita sebut namanya delta V di sini. Nah, delta V itu merupakan gabungan antara variasi internal dengan variasi ruang waktu. Nah, dan harus diingat ya, variasi internal dia mempunyai parameter sendiri. Kemudian variasi eksternal atau ruang waktu dia juga punya parameter sendiri. Parameter itu berkaitan dengan generator itu. Nah, bisa saja para apa generator apa namanya seperti apa internal misalkan U1 yang eksternalnya SO2. Mereka itu bisa dikatakan generator ekuivalen. Tetapi secara umum ya mereka tidak sama. Kenapa? Karena parameternya beda. Satu yang terkait dengan internal transformation, yang satunya lagi adalah external transformation. Sampai sini dulu jelas nggak apa yang saya bilang? Halo, tes? Pak, mohon izin Pak. Ya, Untuk transformasi internal tadi yang kayak gimana? Yang eksternal tadi kayak gimana Pak? Bisa ya diulangi? misalkan begini. Eh, ini nggak bisa coret-coret ya. Malah pakai tangan bisa, pakai ini nggak bisa. Oke, ya sudahlah. Oke, yang internal itu adalah seperti ini. Yang internal ya, misalkan ini adalah U1. Internal itu misalkan yang internal. Itu adalah U1. Yang eksternal ya, itu adalah misalkan SO2 gitu. U1 itu kan ininya apa? E pangkat I alfa misalkan ya. Ini parameternya alfa. Nah, secara umum apa namanya kalau untuk yang SO2 ya itu kan misalkan saya ambil E pangkat I sigma Z apa ya? Misalkan theta gitu ya. Internal itu maksudnya ini. Maaf, kalau ini kan transformasi gauge internal. Kalau eksternal itu transformasi di ruang waktunya. Jadi kan kalau kita lihat apa namanya? Ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau di eksternal itu kan terkait dengan ini kan ds kuadrat sama dengan c kuadrat dt kuadrat kurangin dx kuadrat kurangin dy kuadrat kurangin dz kuadrat kan gitu. Nah SO2 itu ya terkait dengan transformasi antara x dengan y atau transformasi x apa dengan z atau y dengan z gitu. Itu SO2. Paham sampai sini siapa yang nanya tadi? Saya Pak tadi udah jelas, sudah jelas. Jelas, oke, good. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke, jadi saya katakan sekali lagi antara delta V dengan jadi antara delta V yang ini dengan yang ini
Ya, ini eksternal, yang ini adalah internal. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau di sini yang saya bingung ini dijadikan satu, sebenarnya jadi kurang tepat ya gitu ya. Oke, nah dalam transformasi, misalkan transformasi eksternal itu ada disebut namanya Jacobian. Jacobian itu di lain adalah turunan dari dou x prime per dou x. Itu didapatkan persamaan ini. Yang ini nih. Gitu. Sedangkan yang ini adalah determinannya. Yang ini. Nah, jadi kalau Lagrangian tadi itu saya variasikan terhadap internal maupun eksternal, itu dapat persamaan 3,16. Ya, 3,16. Nah, jadi apa namanya? Kemudian kalau saya lakukan perhitungan ya nanti ada persamaan jadi persamaan 3,17. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, sorry, kenapa? Oh, ini ya. Mohon maaf, maaf. Error ini. Nah, ini Anda lihat di sini antara variasi dengan do apa turunan itu dia commute ya. Nanti bisa ditukar. Nah, kalau demikian jadi nanti bisa saya nyatakan bahwa eh, di 3,17 ini, suku yang ini ya, itu nanti bisa saya manipulasi sehingga saya dapatkan bentuk seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian, ini saya hapus dulu deh. Nanti saya dapatkan bahwa ada persamaan 3,18 ya. Kalau delta S-nya itu sama dengan nol, ini berarti kan ini sama dengan nol di dalamnya. Nah, persamaan yang pertama ini adalah apa kita sebut persamaan gerak ya atau Euler Lagrange. Nah, yang sedangkan di sini itu yang disebut namanya suku permukaan. Nah, suku permukaan itu ada suku delta V dengan delta X gitu. Nah, jadi kalau kita asumsikan yang disebut namanya no boundary condition ya. No boundary condition. Artinya bahwa variasi dari delta V dan delta X itu sama dengan nol di apa di boundary atau batas. Nah, batas itu seperti apa? Ini seperti ini misalkan ya. Jadi apa dalam eh, ruang waktu itu kan ada namanya hypersurface ya. Pada apa apa istilahnya ya hypersurface lah ya gitu ya. Pada T konstan. Ya T sama dengan T1, yang di sini T sama dengan T2 gitu. Ini yang satu yang atas, satu yang bawah. Nah, jadi tetapi kan apa namanya hypersurface ini ya itu dia bergantung pada X, Y, dan Z. Jadi ada tambahan tiga lagi gitu. Nah, delta V dengan delta X itu kalau apa istilahnya dia tuh nol ketika dia apa di mencapai ini hypersurface ini apa dikatakan apa namanya space time boundary lah namanya space time boundary. Jadi kalau misalkan ada R2 ya, R2 itu kan seperti ini ya. Boundary-nya apa? Boundary-nya itu lingkaran di Tahingga yang jari-jarinya eh, R kecil ini sangat-sangat besar. Jadi kalau R2 berarti boundary-nya S1 gitu. Tapi radiusnya tak berhingga. Gitu. Nah, ini juga analog. Jadi kalau dia itu misalkan space time tiga dimensi, nah itu berarti apa istilahnya boundary-nya itu satu dimensi lebih rendah.
Yang paling mudah seperti itu bayangannya. Paham ya di sini? Ada pertanyaan nggak? Halo, halo tes. Paham, paham? Atau ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi apa namanya suku yang tadi saya bilang, yang di persamaan 3,18 itu sama dengan nol, dia bersamaan gerak. Persamaan gerak kita hasilkan. Gitu ya. Kemudian yang suku permukaannya itu kita ambil bahwa variasi V dan X itu di boundary itu nol. Gitu. Sehingga memang bisa kita katakan suku kedua di 3,18 itu hilang atau nol. Gitu. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih terkait dengan suku boundary itu? Kalau Anda lihat di sini, jadi apa namanya? Kalau misalkan variasi tadi itu, jadi gini, sebelumnya kita mengambil apa namanya yang disebut namanya no boundary proposal. Arti no boundary proposal itu variasi medan di boundary itu nol. Itu namanya no boundary proposal. Nah, sekarang kalau kita merilekskan, merileks itu artinya kita tidak mengambil no boundary proposal gitu ya. Yang tadi delta V dengan delta X-nya itu tidak lagi nol gitu ya. Tetapi misalkan dia tidak nol gitu ya. Nah, kalau seperti itu suku pertama itu masih nol karena dia merupakan persamaan gerak. Nah, kalau yang suku eh, berikutnya itu dia kita bisa manipulasi seperti ini sehingga nanti apa namanya bisa kita nyatakan bahwa di boundary itu ada suku ini gitu. Nah, delta V di sini itu merupakan gabungan antara delta V yang merupakan variasi internal dengan do mu V delta X mu gitu. Ya, delta X mu. Jadi kalau yang pertama itu adalah internal, yang kedua itu adalah eksternal. Nah, cuma memang untuk di buku rider ini seharusnya antara apa namanya tadi yang saya bilang bahwa apa namanya parameter di internal dengan di eksternal itu secara umum itu berbeda. Ya, jadi kalau mau kita meninjau bentuknya seperti apa yang suku boundary itu, yang dia itu tidak nol, itu kita harus mengambil kasus khusus, tidak secara umum seperti ini. Oke? Oke, ini penyederhanaan yang bisa dikatakan kurang tepat ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa apa namanya suku ini itu tidak lain adalah eh, terkait dengan yang namanya arus ya. Jadi suku ini tuh adalah kalau di volumenya itu adalah do mu, J mu, D4V lah. D4X maaf. D4X. D4X gitu. Jadi apa namanya J mu itu bisa saya tulis jadi delta, maaf, bukan delta. Ini adalah do L curl, do V, mu, delta V, ya, ada kecilan V-nya. V gitu, dikurangi, yang di sini kebetulan, atau saya tulis saja, ya ini theta, mu, nu, delta, x, nu gitu. Lengkapnya arus itu seperti itu.
Nah, ini yang dikatakan adalah J mu di sini adalah yang disebut namanya vektor 4 arus Noether. 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 Jadi ini yang disebut namanya teorema Noether. Itu teorema Noether. Nah, jadi eh, apa namanya? Kalau saya ambil J mu-nya itu eh ya, sorry, kalau saya integrasikan, mohon maaf, apa namanya, J mu-nya ini, ya, misalkan saya ambil apa namanya ini, jadi saya integrasikan dia terhadap ruang gitu ya. Kita ambil mu-nya misalkan sama dengan nol, jadi ini yang persamaan 3,27. Ini tidak lain adalah, ini kan rapat arus per volume ya. Jadi, bukan, sorry, rapat muatan ya. Ya, atau katakanlah rapat arus lah ya. Rapat arus per volume gitu ya. Jadi kalau saya integrasikan, jadi dia dapatnya nanti jadi charge. Nah, ini yang dikatakan charge itu adalah charge Noether gitu. Muatan Noether. Dan dia terkait dengan yang namanya transformasi. Nah, ini contohnya misalkan kalau saya ambil yang dia itu murni translasi. Nah, murni translasi itu berarti arus Noethernya itu merupakan murni dari ini apa namanya tensor energi momentum. Nah, tensor momentum itu kalau saya ambil yang mu-nya sama dengan nol yang seperti ini, itu saya dapatkan integrasi ini itu tidak lain adalah momentum 4 ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh, yang tadi JMU itu kita nyebutnya arus Noether namanya. Noether ini. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, nah sekarang kalau kita ini mau mengkapel apa medan elektromagnetik dengan medan skalar bagaimana? Gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengkapel, istilahnya mengkapel itu menggabungkan antara medan skalar dengan medan gauge ya, misalkan sini Maxwell, maka medan skalarnya itu harus kompleks. Artinya dia harus bermuatan. Jadi intinya dia antara partikel bermuatan itu nanti dia akan sama-sama mempertukarkan foton lah gitu ya, seperti itu. Dan foton itu kan adalah partikel vektor gitu. Sehingga nanti sebentar ya. Ya, boleh, boleh. Tapi saya nggak apa-apa ya, saya lagi ngajar di rumah aja. Iya. Ini minta airnya dua. Oke, tadi saya sampai mana ya? Oke, jadi eh, apa medannya ini itu adalah medan skalar yang kompleks. Jadi dia artinya partikel skalar ini dia bermuatan spinnya nol dan ketika itu berinteraksi dia itu nanti akan apa namanya saling mempertukarkan foton atau cahaya. Nah, foton atau cahaya ini itu digambarkan oleh medan gauge namanya. Nah, jadi pertama-tama misalkan kalau kita ambil tadi Lagrangiannya, kalau tadi kan untuk yang medan skalar real. Kalau untuk kompleks gimana? Nah, ini ada persamaan 3,52 yaitu do mu V dengan do mu V star, di mana star di situ bintang itu adalah kompleks ya.
dikurangi M kuadrat V bintang dengan V. Nah, kalau Anda lihat di sini, apa namanya, antara V dengan V star itu sebenarnya merupakan gabungan dari dua medan ya, medan V1 dan V2. Itu istilahnya kita ambil bentuk kompleksifikasinya ya dari V dan V2 itu di persamaan 3,50 dan 3,51 gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau Anda variasikan terhadap delta V dan divariasikan terhadap delta V bintang itu atau V star, itu akan Anda dapatkan untuk yang delta V persamaan 3,53, sedangkan delta V star itu persamaan 3,54. Ya. Jadi dia ada dua persamaan gerak, persamaan V dan V bintang. Gitu. Dan kesemuanya ini antara V dengan V bintang itu bertransformasi U1. Anda bisa lihat di sini di persamaan 3,55 ya gitu. Nah, ini transformasi internalnya gitu. Nah, karena misalkan tadi ya apa namanya saya mengambil transformasi 3,55 ya. Eh, Kalau saya ambil delta V-nya itu adalah minus I lambda kali V ya. Ini masih yang sifatnya transformasi global. Artinya global di situ lambda besar itu adalah parameter dan dia bersifat konstan atau real, real konstan maksudnya, ya. Bersifat konstan dan real. Gitu. Nah, jadi karena apa namanya delta V-nya itu sama dengan minus I lambda V, jadi nanti kalau saya ambil J mu-nya, itu Anda bisa lihat di persamaan 3,60 ya. Nah, jadi kalau saya ambil yang apa namanya Q-nya itu adalah integral J0 dV, di mana J0 itu adalah V bintang kurang V bintang kurangi V bintang kali dou V per dou T dikurangi kompleks konjugatnya. Nah, Q di sini persamaan 3,62 itu yang mengidentifikasikan ini adalah yang disebut namanya eh, muatan listrik gitu ya. Muatan listrik. Sudah Pak, kawan. Terima kasih Pak ya. Iya, Pak. Di selama disapu juga nih udah. Sudah disapu. Oh disapu, oke, makasih. Oke, ada pertanyaan. Oke, nah sekarang kalau kita ini eh, mengkapel dia dengan eh, medan gauge itu bagaimana? Nah, kalau dia itu kita kapel dengan medan gauge, ya agar supaya Lagrangian itu invarian terhadap transformasi gauge, maka dia nanti bentuknya itu harus seperti ini. Ya, di persamaan 3,83. Kenapa demikian? Nah, ini penjelasannya Anda baca di buku Rider ya, bahwa eh, kalau L1 itu merupakan sebentar, L-nya di sini itu ada L itu adalah yang skalar, sedangkan sebentar L di sini adalah L yang skalar ya, delta L ini. Sedangkan yang apa namanya untuk L1 itu terkait dengan interaksinya. Kemudian ada lagi L2 itu terkait dengan ya ini interaksinya juga lagi. Sebentar. L di sini harusnya ada oh ya, sorry ini ada L3 ya. Nah, L3 di sini itu adalah merupakan 3,82 itu merupakan suku kinetik. Jadi eh, L3 itu adalah suku kinetik dari medan gauge ya, dalam hal ini adalah misalkan foton gitu ya. Sedangkan L di sini itu adalah ini dia murni eh, eh, variasi dari medan skalarnya gitu. Nah,
tambahan L1 dengan L2 itu merupakan suku interaksinya. Suku interaksinya. Sehingga nanti kita dapatkan seperti ini. Akhirnya, di persamaan 3,83. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau kita couple nih ya dengan medan, jadi ini yang suku-suku ini, ya, suku-suku ini dan ini, ya, itu adalah suku kinetik. Kalau yang ini suku kinetik dari medan skalar, yang ini adalah suku massa. Massa sebenarnya suku massa like mass, apa mass like term namanya. Karena kalau kita bicara massa itu nanti sudah di kuantum. Kalau di klasik kita nyebutnya mass like term. Nah, suku ini itu merupakan suku yang dihasilkan dari interaksi U1 lokal. U1 lokal. Kenapa kita sebut U1 lokal? Karena lambdanya yang E pangkat I lambda ini, lambdanya itu bergantung pada X. Maksudnya X di sini adalah koordinat ruang waktu. CT, X, Y, Z. Ya. Gitu. Nah, jadi yang saya lingkari itu merupakan akibat dari lokal ya, dia itu lokal. Kenapa lokal? Karena dia dikapal dengan medan gauge. Jadi dia harus lokal dan suku yang saya lingkari itu merupakan suku interaksi lah bisa dikatakan suku interaksi antara apa namanya V medan vektor ya dengan V medan skalar dengan medan vektor. Kemudian yang saya kotakin ini adalah suku kinetiknya gitu. Jadi kalau kita mengkapal antara medan skalar secara lokal dengan apa medan skalar dengan medan gauge ya itu gauge harus secara lokal. Jadi dia bergantung pada lambdanya itu bergantung pada ruang waktu di sana. Dan mohon maaf. Oke. Nah, dengan kata lain apa? Yang tadinya kalau kita tidak memasukkan tidak mengkapal dengan medan gauge, medan skalar itu kan apa namanya Lagrangiannya kan murni seperti ini ya. Nah, tadi yang atas. Nah, yang inilah, yang ini 3,52. Ketika kita couple dengan medan vektor gitu, medan skalar tersebut, itu kita sebenarnya mengganti apa namanya? Mengganti yang tadinya parsial derivatif, domu, itu menjadi kovarian derivatif. Tapi kovarian itu with respect U1 gauge. With respect itu apa ya? Ya istilahnya dia eh, apa turunan kovarian ini merupakan turunan kovarian dengan koneksi U1. Nah, koneksi U1 itu adalah yang IE AMU di sini. IE AMU di sini kali V lah gitu itu ininya koneksinya. Gitu. AMU itu bisa dikatakan koneksi. Di situ kita nyebutnya itu adalah parameter ya atau charge like parameter. Jadi kalau di klasik kita nyebutnya charge like parameter karena di situ apa istilahnya ya kita nyebut parameter kopling interaksi antara A dengan AMU dengan V di situ. Nah, kalau nanti kita sudah masuk kuantum, di situ nanti ada renormalisasi, itu nanti baru kita sebut itu adalah muatan listrik. Kalau pada level klasiknya, kita nyebutnya charge like quantity aja, atau kuantitas seperti muatan. Nanti ketika kita masuk ke kuantum, itu ada renormalisasi, di sana ada koreksi, itu baru kita sebut nanti normalized charge yang 1,602 kali 10 minus 19 kolom itu adalah normalized charge namanya. Charge atau charge memang apa fisisnya seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Arifin Husin masih ini? Masih tidur ya? Oke, sebelumnya eh, ini ada paper yang harus Anda baca dulu ya. Sebentar. Jadi untuk bahan ujian,
Nanti Anda presentasi ya, presentasi ini. Dan ini untuk bahan ujian ya, nanti Anda presentasi eh, apa namanya ke saya masing-masing sendiri-sendiri. Ini udah terlihat belum? Halo, tes. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, ini adalah terkait dengan yang disebut namanya muatan udara tadi, ya. Tapi untuk apa namanya persamaan diferensial tidak linear. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan apa namanya Einstein gravity. Nah, jadi nanti Anda bacanya itu bukan yang bagian proposal for dynamical bulk or entropy, tapi ininya saja, Noether charge-nya. Jadi ini tuh ya ini cuma ini ya patokannya ya. Nanti Anda bisa juga cari paper yang mendukung ini juga. Mungkin sampai oh oke berarti Anda harus baca semua aja berarti. Harus baca semua. Nah, tapi di sini ada model-modelnya, tapi Anda spesifik untuk model yang Einstein gravity ya, untuk Einstein gravity. Ini saya share di ini aja ya, di apa di apa eh, chat Zoom apa chat Zoom kali ya. Sebentar. Nanti Anda bagikan untuk yang tidak hadir. Chat Zoom. Mana chat Zoom? Oke, itu udah dapat belum? Sudah, Pak. Oke, kita ujiannya itu kapan sih UAS-nya ya? Ini kita terakhir kuliah tatap muka ya. Mungkin nanti untuk yang minggu depan kita bahas tentang solusi statik bersama dengan desain vakum untuk di 4 dan higher dimensional yang untuk minggu depan nih. Ini ini. Udah ada kabar belum untuk yang ini? Untuk yang apa namanya? Ujiannya belum ada ya? Halo, halo, Anda yang ujian udah ada kabar tentang ini belum? Jadwal ujian akhir. Kalau saya belum sih, Pak. Di Six Oh, juga belum ada ini. basic sebelum ya, oke. Sebentar. Eh, Anda kalau saya posting di Teams bisa kebaca semua kan ya?
Halo, tes. Kalau saya Bisa. posting di Teams itu dibaca sama semua kan ya? Iya Pak harusnya. Oke, jadi saya tidak perlu spesifik itu kan, minta kirim dari Afif atau Andi gitu ya. Nah, jadi eh, perkiraan saya minggu ujian itu sekitar awal Juni. Jadi kan saya udah kasih paper tuh. Anda baca ya kurang lebih tanggal 13. Nanti Anda presentasi lagi berarti eh, sekitar 13 Juni, sebulan lah. Cukup ya, harusnya cukup ya. Sebulan lah saya kasih waktu untuk baca paper itu. Artinya kalau Anda makin bagus menjelaskan, ya nilai makin bagus. Intinya gitu. Makin paham. Oke, berarti nanti saya inikan aja ya. Saya umumkan di Teams aja kalau